Welcome to my channel. Belajar di Rusia dalam bahasa Arab bersama Fiona. Emang apa sih diglosia itu? Jadi, diglosia adalah kondisi kebahasaan di mana terdapat pemisah fungsi yang jelas antara variasi-variasi bahasa yang digunakan dalam suatu masyarakat. Contoh, dalam bahasa Indonesia, fenomena ini terlihat jelas pada perbedaan antara penggunaan bahasa Indonesia, seperti ragam tulis dan ragam lisan. Contoh lain, dalam bahasa Arab, yaitu bahkan diglosia ini sudah terjadi sejak periode pra-Islam atau jahiliyah, di mana setiap suku atau kabilah memiliki bahasa vernakularnya sendiri di samping penggunaan bahasa umum atau bahasa bersama atau lugha mushtarakah. Dan sejak kapan sih diglosia bahasa Arab terjadi? Jadi, fenomena diglosia dalam masyarakat Arab, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, fenomena ini sudah terjadi sejak zaman jahiliyah atau pada masa pra-Islam. Karena masing-masing kabilah memiliki bahasa tersendiri di samping lugha musyarakah, yaitu sebuah bahasa pergaulan atau sebuah bahasa bersama. Dan bahasa bersama ini lahir sebagai akibat dari hubungan perdagangan antar kabilah, perjalanan menunaikan ibadah haji, dan lawat-lawatan. Komunikasi antar individu dalam sebuah kabilah cukup menggunakan bahasa kabilahnya sendiri. Namun, ketika berhubungan dan berkomunikasi dengan anggota kabilah lainnya, mereka menggunakan bahasa bersama, yaitu lugha mushtarakah. Dan hingga datangnya Islam, fenomena diglosia ini masih terus berlangsung. Sejak masa Islam, dan setelah ekspansi kekuasaannya keluar Jazirah Arab, fenomena diglosia yang semula hanya terjadi antara dialek lokal sebuah kabilah dengan dialek bahasa bersama atau lugha musyarakah mulai bergeser antara bahasa Fusha dan bahasa Amiyah. Diglosia bahasa Fusha dan Amiyah yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah sejak munculnya ragam bahasa yang terakhir pada masa-masa ekspansi Islam. Yang pertama yaitu sejak terjadinya interaksi antara orang-orang Arab dengan orang-orang non-Arab atau orang Mu'jam. Lalu, bagaimana perbedaan variasi antara bahasa Fusha dan bahasa Amiyah? Jadi, adapun contoh dari perbedaan variasi dari dua bahasa ini, yaitu bahasa Amiyah dan bahasa Fusha, yaitu dari beberapa segi. Yang pertama itu dari segi fonologi, morfologi, maupun sintaksisnya. Dan dari segi fonologi, bahasa Amiyah memiliki perbedaan dengan bahasa Fusha. Contohnya, pelafalan huruf Qaf pada Amiyah dilafalkan dengan G atau Ghain atau K. Dalam segi morfologinya, variasi bahasa Amiyah juga berbeda dengan varian bahasa Fusha. Contoh, kata yaktub dibaca dalam bahasa Fusha adalah yaktub, namun pada bahasa Amiyah dibaca yaktib. Itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaat yang dapat diambil dari sedikit